berikut ini adalah soal beasiswa ke Jepang ya. Kita langsung kerjain aja mulai dari nomor 1 bagian 1. Nah, banyaknya bilangan bulat yang memenuhi dari pertidaksamaan berikut ini. Nah, ini kalau dilihat pertidaksamaannya kan x kuadrat ya, biar kelihatan ya, saya tulis lagi, min 6x plus 3 lebih kecil dari 0. Ini kan kalau dilihat nggak bisa difaktorin, sebenarnya udah ketahuan dia nggak menghasilkan bilangan bulat ya, pertidaksamaannya 0 gitu aja. Tapi kalau mau buktiin gini pakai diskriminan ya, diskriminan aja ya, langsung ngebuktiinnya. B kuadrat min 4 AC, tapi diskriminan yang pakai akar itu ya, yang pakai akar. Jadi ini saya kuadratin ya. Kalau diakarin dia nggak bakal jadi bilangan bulat ya. Jadi B nya kan min 6, min 6 saya kuadratin, min 4 kali A nya 1 di situ kan, C nya 3 gitu, diakarin 36 kan, min 4 kali 1 kali 3 min 12. Nah ini kan kalau diakarin nggak bisa kan ya, angkanya bukan yang nggak bisa, jadi bukan bilangan bulat ya, dalam bentuk akar dia gitu. Jadi dia banyaknya bilangan bulat untuk pertidaksamaan berikut ini adalah, untuk penyelesaian pertidaksamaan berikut ini adalah 0, nggak ada bilangan bulatnya gitu ya. Kemudian nomor 2 ya, sin 30 langsung aja ya, kalau hafal mah setengah. Cos 120 tuh sama aja cos 60 ya, ini sama aja cos 60 karena 180 dikurang 120 berarti sama aja cos 60. Tapi dia jadi min ya, jadi min karena kenapa? Ini kuadran 2 ya, kuadran 2. Minnya jangan naruh di sini. Kalau taruh di sini itu tandanya berarti dia muternya itu searah jarum jam ya, searah jarum jam. Kalau cos itu jadi positif, tetap positif. Jadi jangan sampai salah naruhnya ya. Naruhnya tuh di depan. Nah, di sini nih. Tuh, saya tanda kurung. Tan 45 setengah akar 2. Setengah akar 2. Tan 45 tuh 1. 1. Jadi setengah cos 60 itu kan setengah, karena ada min jadi min setengah plus 1. Jadi hasilnya sama dengan 1 gitu. Ya, jika 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 128, tentukan nilai x. Ya. Nah, ini biar ini bisa dicoret sama ini, si 128 kita bikin jadi 2 juga. Ya. Jadi 2. Nah, 128 itu 2 pangkat 7. Ya. Karena udah sama, coret gitu. Ya. Jadi tinggal 3x min 2 sama dengan 7. Jadi 3x sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Ditambah 7 dapat 9. Jadi x sama dengan 3 gitu. Ya. Lanjut, maksimum minimum ya dari y sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Ini intervalnya nih, dari x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil dari 3 ya. Dia kan udah ngasih range-nya dari x lebih besar sama dengan 0 sampai x lebih kecil sama dengan 3 ya. Nanti kita diuji titik ini, tapi kita harus uji pakai turunan juga ya. Turunan karena kan dia dari 0 sampai 3 kan masih ada angka 1, 2 ya. Kita uji dulu pakai turunan. Jadi turunannya 2 si x kuadrat, saya tulis dulu ya. Y sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Nah, kalau saya turunin jadi 2x min 2. Nah, untuk mencari nilai maksimum minimum, turunannya harus sama dengan 0. Ya. Jadi x sama dengan 1 gitu ya. 2-nya pindah ke kanan terus dibagi 2, dapat 1 gitu. Nah, kita udah dapat x1, kita uji ya, x sama dengan 1, kita uji ke sini ya, atau ke sini sama aja ya. 1 kuadrat ya kan, masukin kan sini 1 kuadrat 1 min satunya kali 2 ya, satunya kali dengan min 2 jadi min 2 plus 3, jadi hasilnya 2. Nah, dia kan ngasih range-nya lagi 0 sampai 3, kita masukin x nya 0 ya, berarti
saya masukin sianida biar kelihatan ya. 0 kuadrat kan 0 kali 0, sisanya 3 sama dengan 3. Terus kita masukin 3, X sama dengan 3 ya. Duanya nggak usah, kan dia interval aja 0 sampai 3 ya. Kita ngisinya tuh 0 dari yang kecil sampai yang terbesar, karena kan kita mau nyari maksimum minimum, jadi yang tengahnya nggak usah kita masukin. 3 kuadrat 9, min 2 kali 3 min 6 tambah 3 gitu, jadi 6. Nah, dari 3 titik uji yang minimum itu 2 ya, terus maksimumnya itu 6 gitu ya. Oke, jadi kita harus cari turunannya, jadi jangan terpaku sama angka yang dikasih ya. Nilai maksimum minimumnya itu harus diturunin dulu gitu, karena dia ngasih interval, berarti intervalnya kita uji juga gitu. Oke, lanjut nomor 5. Jika AB 2 akar 3, AC 3, sudut A 30 ya, di sebuah segitiga ABC ya. Tentukan nilai BC dan sudut besar sudut C. Ini segitiganya dia nggak bilang segitiga siku-siku ya, kemungkinan dia itu sembarang ya. Kita gambar dulu deh segitiga sembarangnya. Ini A, B, C. AB 2 akar 3, AC itu 3, sudut A itu 30 derajat. Nah, kita mau cari BC ya. BC itu kan si A kecil ya, A kecil. Gimana cara nyari si BC? Ya ini kan kita pakai rumus aturan kosinus. Karena kenapa? Kalau diketahui satu sudut ya, satu sudut, terus sudutnya itu diapit oleh dua angka, oleh dua garis, itu kita pakai aturan kosinus untuk mencari depannya. Gitu sih cirinya kayak gitu. Ya udah, jadi cara carinya gini, langsung aja ya. Jadi A kuadrat ya, atau A aja deh langsung. Jadi kita langsung akarin. Nah, gini. Ya. A sama dengan akar dari yang ngapit kan ini. Yaudah ini kita kuadratin ya. 3 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat dikurang 2 kali dari 3 sama 2 akar 3. Ya, 3 sama 2 akar 3. Ini saya pindahin ke bawah aja biar muat. Pindahin dulu. Nah, sini aja biar enak. Jadi 2 kali 3 dikali lagi 2 akar 3 kali 2 akar 3. Nah, karena ada sudutnya 30 derajat dikali dengan cos 30 gitu. Jadi akar dari 9 tambah ya 2 akar 3 dikuadratin itu 12 ya, dikurang 2 kali 2 itu 4, 4 kali 3 itu 12 akar 3. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Sama dengan akar ini sama ini kan jadi 21. Ini sama ini kan jadi 6 ya. 12 sama dibagi 2, 6. Akar 3 kali akar 3, 3. 3 kali 6 itu 18, min 18. Jadi 21 kurang 18 akar 3. Jadi panjang A itu sama dengan akar 3. Dapat ya. Atau BC itu akar 3. Dan sudut C berarti ini. Ya, ini sudut C nih. Sudut C kita pakai aturan sinus saja. Kayak kenapa? Karena semua sisinya ketahuan nih. Ya, sisi-sisinya ketahuan. Ya. Terus ada sudutnya juga. Pokoknya hampir lengkap lah. Kalau pakai aturan sinus itu 2 sisi 1 sudut. Kalau enggak 2 sudut 1 sisi ada gitu. Ya pokoknya yang buat bikin perbandingan bisa lah. Misalkan gini. Depannya C kan ada. Itu kan berarti C per sin C gitu. Terus ini kan depan-depanannya ada, cukup kan? Berarti A-nya A besar per sin A kecil juga gak apa-apa, karena kan tadi kita pakainya kecil, gak masalah ya kalau soal variabel. Ya, aturan sinus itu depan-depanan, garisnya dengan sudutnya, terus garisnya kan ini dengan sudutnya, gitu depan-depanan. C itu 2 akar 3. Nah, sin C kan yang ditanya. Ya, sin C yang ditanya. A-nya itu akar 3.
sin A-nya 30 ya, sin A 30. Sin 30 kan setengah akar sin 30 itu kan setengah. Terus kita kali silang ya, kita kali silang. Jadi ini kali ke sini, atau ini aja nih dulu biar enak nih. Ininya saya kali silang sini jadi sin C gitu ya. Terus ini sin C akar 3 kan. Nah, sin C akar 3. Terus setengah kali dengan 2 akar 3 jadi akar 3. Nah, jadi sin C sama dengan akar 3 dibagi akar 3, 1. Nah, sudut C, sin yang nilai 1 ya 90 derajat. Oh, ternyata dia siku-siku. Ya, ternyata dia siku-siku. Gitu. C 90 derajat.